Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu sangat terbukti bagi kami. Dalam keadaan dan situasi apapun Tuhan, Engkau memelihara kami. Engkau memberi ketenangan, Engkau memberi damai sejahtera bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kami, dan yang Kau beri adalah yang terbaik bagi kami. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kebenaran yang menumbuhkan damai sejahtera. Pada hari-hari ini banyak orang merindukan kedamaian. Lalu kedamaian yang seperti apa yang dinantikan oleh banyak orang? Ada orang merindukan kedamaian yang tidak ada masalah. Ada juga orang yang merindukan kedamaian tidak punya utang. Ada juga orang yang lain katakan kedamaian bagaimana hidup rukun di dalam kehidupan rumah tangga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kedamaian yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus akan merasakan damai sejahtera. Di dalam perjanjian lama, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan, kedamaian di tengah-tengah hidup mereka. Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam pembuangan selama 70 tahun di Babilonia. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 sampai 18 demikian bunyi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Lalu dari kebenaran itu akan muncul ketenangan. Dan ketenangan itu adalah ketenteraman untuk selama-lamanya. Apakah yang dimaksud dengan Yesaya tentang kebenaran? Yaitu kebenaran bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Itulah kebenarannya. Lalu selama 70 tahun bangsa Israel hidup di pembuangan di Babilonia. Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan tetap menuntun mereka. Meskipun bangsa Israel sudah melupakan kasih Tuhan, kasih Allah atas hidup mereka, tapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang benar, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bangsaku akan diam di tempat yang damai. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel mereka akan tinggal di tempat yang damai.
di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Artinya mereka akan kembali ke tanah air mereka. Mereka akan kembali ke Kanaan. Ini satu perjuangan yang berat tentu bagi bangsa Israel, karena selama 70 tahun berada di pembuangan. Bukan waktu yang singkat, dan juga bukan waktu yang mudah untuk mereka melewatinya. Tetapi janji Tuhan sekali lagi tidak akan pernah dilupakan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan membawa mereka kepada satu tempat yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, bagi kita saat ini, di manakah tempat yang paling damai? Di manakah tempat yang paling tentram? Di manakah tempat yang paling menyejukkan kita? Di tengah kekacauan dunia, di tengah kepanikan, kekalutan, berita duka cita yang datang menuntun. Setiap hari kita dengar berita duka cita yang begitu beruntun berita itu. Lalu kita seperti mencekam. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ingatlah bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita memiliki keberanian untuk menghadapi hidup. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala kecemasan, kegalauan dalam hidup. Pada saat ini banyak hal yang kita khawatirkan, banyak hal yang kita takutkan, banyak hal yang kita cemaskan. Mari kita ingat, Yesaya katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tuhan akan membawa orang-orang yang benar. Tuhan akan membawa orang-orang yang percaya ke satu tempat yang kita menikmati damai sejahtera Allah. Jadi persoalan demi persoalan kita hadapi, masalah demi masalah juga kita hadapi, dan biarlah kita tetap hidup menjadi orang yang benar, menjadi orang yang tetap memegang teguh kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka damai sejahtera Allah turun atas hidup kita, memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga ketenangan, ketentraman dapat kita nikmati. Begitu juga kita hadapi situasi yang sulit ini dengan mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bagi kita dan Dia selalu beserta dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kami percaya akan kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaanmu atas hidup kami. Kami mau berserah Tuhan, apapun yang terjadi atas hidup kami percaya itu yang terbaik. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.